Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video berkaitan dengan koneksi antar materi modul 1.4. Nah, seperti apa? Mari kita simak Bapak Ibu. Yang pertama, di koneksi antar materi yang pertama adalah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan posisi atau peran saya sebagai guru di sekolah dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada hukuman penghargaan, posisi kontrol, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya di sekolah di SMA Negeri 1 Padangan itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sehingga memiliki sedikit banyak pengaruh ya, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi tanggung jawab saya mendisiplinkan semua murid saya dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Sekolah kami di SMA Negeri 1 Padangan sudah menerapkan beberapa upaya disiplin positif. Salah satunya adalah dengan memulainya di pagi hari. Jadi ketika ada siswa yang masuk ke sekolah kami itu yang naik sepeda motor itu harus menuntun sepeda motornya, kemudian melepas jaket serta salim dengan guru piket yang menunggu di depan kelas. Nah, mulai dari nilai-nilai itu nanti dikembangkan ke nilai-nilai yang lain, di mana diantaranya adalah budaya religius di sekolah, diantaranya itu sholat duha, kemudian sholat wajib, sholat duhur berjamaah di sekolah. Kemudian posisi kontrol ya, jadi memang harus kita akui di sekolah kami masih banyak beberapa guru itu yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum ya, sebagai penghukum, di mana anak yang salah itu biasanya langsung dikenai sanksi. Jadi tanpa menyadarkan anak bahwa mereka harus sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Jadi memang peran guru di sini sangat vital, di mana mulai dari gurulah tujuan Ki Hajar Dewantara, di mana menjadikan siswa yang berbudi luhur menjadi manusia Indonesia seutuhnya itu memang dibutuhkan kerja keras, di mana guru harus mengakui atau bisa menempatkan posisinya sebagai seorang manajer. Kemudian sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 ini. Jadi Bapak Ibu, yang saya pahami di modul ini yang pertama adalah disiplin positif, di mana setiap sekolah ya itu memiliki kesepakatan atau keyakinan yang disepakati bersama agar tercapai tujuan atau visi dari sekolah tersebut. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Penghukum ini yang paling dasar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah teori merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teori teman. Kemudian yang keempat pemantau ya atau mentor. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, yang kita sasar ke depan adalah setiap guru itu bisa menempatkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana seorang guru tidak hanya bisa menghukum ya, tapi harus bisa menyadarkan siswa atas kesalahannya dan menyadarkan siswa untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi memang kebutuhan dasar seorang siswa itu harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka biasanya anak-anak tersebut akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan
kelas yang sudah disepakati. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi memang seseorang itu mau bergerak itu jika memiliki beberapa motivasi, Bapak Ibu. Yang paling banyak adalah hukuman. Jadi banyak siswa itu tidak melanggar aturan karena takut dihukum, takut terkena poin. Kemudian banyak juga siswa yang melakukan sesuatu ya, mau melakukan sesuatu karena penghargaan, diberi hadiah, diberi pujian dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi memang mindset bahwa selama ini adalah yang dibuat adalah peraturan, terusnya dirubah, Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan teori yaitu keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah jika anak itu ada salah. Jadi yang pertama kita tanyakan adalah setiap manusia itu, atau kita nyatakan adalah setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi secara bersama. Jadi anak merasa solusinya terselesaikan, tersadarkan tanpa ada rasa dendam. Adapun hal menarik dari modul 1.4 ini menurut saya adalah berkaitan dengan teori kontrol ya. Jadi selama ini yang saya pahami mungkin baru 2 ya teori kontrol itu. Yang saya tahu adalah merasa bersalah ya, kemudian penghukum ya. Jadi yang saya tahu 2 itu, tapi ternyata di guru penggerak ini luar biasa, saya mendapatkan ilmu baru ya. Ternyata ada posisi manajer yang itu jarang sekali diketahui oleh guru. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif ya, jadi memang cara berpikir saya mulai berubah. Yang tadinya itu mungkin bersifat seperti guru pada umumnya yaitu tipe penghukum, maka sekarang saya sudah paham dan akan menerapkan posisi saya dalam kontrol terhadap anak itu sebagai seorang manajer. Kemudian untuk pengalaman ya yang pernah saya alami terkait dengan penerapan konsep budaya positif. Jadi memang anak-anak di SMA saya terutama ini memang anak-anak yang berada di lingkungan pinggiran ya, jadi di tingkat kecamatan, sehingga banyak permasalahan-permasalahan itu yang kebanyakan berasal dari masalah keluarga. Nah selama ini ketika anak melanggar, maka yang kita salahkan adalah anak tersebut tanpa melihat latar belakangnya, dan itu yang harus kita rubah, bahwa setiap anak yang bermasalah pasti memiliki beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah itu yang akan coba kita cari ke depannya. Untuk perasaan saya ketika sudah melakukan tindakan sebagai seorang penghukum, pasti ada rasa menyesal setelah itu. Kemudian ada perasaan khawatir bahwa kalau siswa yang saya tegur, yang saya hukum ya, itu menyimpan rasa dendam dan akan mempengaruhi psikologisnya ya, dia akan tumbuh sebagai seorang pendendam. Dan untuk pengalaman saya selama ini dan saya kaitkan dengan konsep-konsep yang sudah saya pelajari, ternyata hanya sedikit ya kecocokan yang sudah saya terapkan, terutama ketika saya sebagai wali kelas dulu. Jadi memang ketika saya sebagai wali kelas saya tidak menerapkan penghukum ya, karena kita tahu bahwa peran wali kelas itu seperti orang tua di sekolah, jadi yang melindungi, yang mengayomi anaknya ketika terjadi masalah. Nah, tetapi secara umum memang banyak hal yang perlu kita perbaiki, terutama cara berpikir atau konsep teori kontrol sebagai seorang manajer. Baik, kembali lagi untuk 5 teori kontrol itu yang sering saya lakukan. Itu yang pertama yaitu terkait dengan memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 di mana seorang guru itu harusnya menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka ya ada penyesalan ya di dalam benak saya,
Saya khawatir jika nanti itu terus terjadi maka pengaruh pada sikap anak ya. Anak menjadi penendam, menjadi pemalu dan sebagainya. Dan itu yang harus kita rubah ya ke depannya Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya mengenal pembelajaran modul 1.4 ini terkait dengan segitiga restitusi, mungkin belum utuh ya. Jadi yang saya lakukan kemarin hanya menanyakan penyebabnya saja ya, penyebabnya tanpa ada segitiga yang pertama, yaitu menyatakan bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan itu yang belum ya. Justru itu yang sangat vital, dimana ketika itu tidak diucapkan maka siswa akan menganggap kita sebagai musuh ya. Jadi mereka butuh solusi, bukan menambah masalah lagi. Itu yang saya alami. Jadi memang perlu penyempurnaan ke depan ya untuk penanganan terhadap siswa yang bermasalah. Untuk konsep-konsep yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini memang sudah lengkap, sudah bisa untuk menjawab ya kegelisahan atau pertanyaan Bapak Ibu guru selama ini terhadap cara penanganan disiplin di sekolah seperti apa, dan sudah terjawab di modul 1.4. Sekian ini sebagai video untuk tugas koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, selamat siang dan salam bahagia, salam guru penggerak.